Yang pertama ialah faktor alam, dan yang kedua faktor manusia. Teman-teman bisa menyaksikan seperti di layar ini merupakan faktor manusia. Bisa dilihat kan, ini apa? Illegal logging. Baik, dari paparan kelompok Meranti tadi, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara meminimalisir faktor alami penyebab kerusakan hutan? Karena menurut referensi yang saya baca, bahwa faktor alam seperti cuaca itu sangat sulit kita kontrol. Pertanyaan yang cukup baik. Untuk itu kami persilakan kelompok Meranti memberikan respon. Memang, kalau faktor cuaca itu sulit kita minimalkan, tapi kita bisa meminimalkan dari faktor manusia. Contohnya saja dengan kita melakukan pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan seperti apa yang cocok untuk masyarakat umum, dan pendidikan seperti apa yang cocok untuk masyarakat ilmiah seperti kita. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti presentasi dari kelompok Pinus. Kita sangat perlu menerapkan pendidikan lingkungan yang berbasis konteks karena masyarakat kita beragam. Jadi, pendidikan lingkungan yang berhasil diterapkan di Jawa belum tentu cocok diterapkan di Sumatera Utara. Di sini, pendidikan lingkungan di hutan Bahoro untuk membangun individu dan masyarakat yang mampu merawat dan mengembangkan lingkungan yang berkualitas dan mencegah permasalahan lingkungan di masa depan. Secara khusus, pendidikan lingkungan menekankan kepada 5 tujuan, yaitu kesadaran. Yang kedua, pengetahuan, sikap, keterampilan, serta partisipasi. Di sini kita bisa melihat baganya di mana manusia adalah tonggak dari pendidikan lingkungan yang dilaksanakan di Bahoro. Terdapat satu yayasan ekosistem lestari, di mana yayasan ini membantu dalam kegiatan pendidikan lingkungan di Bahoro. Bisa berikan contoh bagaimana masyarakat di kaki Gunung Leuser khususnya di Bahoro memelihara lingkungan hutannya? Baik, ada yang ingin memberikan contoh pengelolaan lingkungan hutan yang lain? Kami persilakan. Pak, kalau di hutan Gunung Kendeng di Jawa Barat itu, masyarakat Baduy punya kearifan melindungi hutan secara tradisional. Mereka memberlakukan hutan larangan yang tidak boleh dirambah. Tetapi ada hutan yang dapat dirambah dan ditebang, Pak. Pak, kalau di hutan Bahoro itu kan banyak orang hutan. Oleh karena itu, sekarang ini ada lembaga khusus yang peduli untuk melestarikan hutan tersebut. Nah, kau silakan duduk. Selanjutnya, berkaitan dengan fauna, kita simak presentasi dari kelompok Jati. Dan yang berkaitan dengan flora, kita simak presentasi dari kelompok Anggrek. Silakan. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan di hutan Gunung Leuser, kami menemukan fauna-fauna yang telah terancam punah. Ini merupakan fauna yang dilindungi oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Seperti contohnya harimau Sumatera, beruk ekor panjang, lutung, kukang, macan, dan juga kalong. Di sini saya mewakili dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan mengenai flora-flora yang hampir punah akibat banjir bandang di Bahoro. Hanya saja karena ada terjadi banjir bandang di Bahoro, terjadilah spesies berikut ini yang hampir punah. Yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi. Teman-teman, yang kedua Campassia excelsa atau pohon semantuk. Selanjutnya ada Dipterocarpaceae. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai flora-flora yang kemungkinan menjadi punah karena adanya banjir bandang di Bahoro. Terima kasih. Mengapa hutan Gunung Leuser harus dilindungi? Alasan yang pertama, dalam 1 hektar, hutan Leuser tersimpan 150 spesies tumbuhan. Nah, ini dapat kalian lihat, ada 2 spesies ya, yaitu yang pertama Rafflesia arnoldi dan yang kedua yaitu pohon tualam atau Campassia excelsa. Ada juga mamalia lainnya yaitu orangutan atau Pungo pygmaeus dan dikenal sebagai mamalia terbesar di dunia. Kerusakan hutan Bahorok dikarenakan oleh yang pertama, banjir Bahorok tanggal 2 November 2003 pukul 20.30 yang merusak 40% wilayah TNGL. Yang kedua, dugaan illegal logging di sekitar kawasan TNGL. Dan yang ketiga yaitu pembangunan Ladia Galaska. Banjir Bahorok tanggal 2 November 2003 menyebabkan longsor dan banjir di daerah hulu seperti Kabupaten Dairi,
dan beberapa daerah lain, serta kekeringan di daerah lainnya. 42.000 hektar hutan rusak. 3, yaitu beberapa jenis ikan seperti ikan jurung, baung, dan lemeduk yang mati di aliran sungai Wampu lebih dari 2 ton. Tidak kurang dari 20% kawasan ini dilaporkan dalam keadaan rusak akibat berbagai aktivitas eksploitasi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir. Rencana pembuatan jalan baru sepanjang 713 km dan 1.400 meter jembatan di dalam kawasan ekosistem Leuser atau KEL dan juga membelah Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL yang disingkat Ladia Galaska. Bagaimana cara kita meminimalisasi dampak kerusakan hutan Bahorok? Yang pertama, kegiatan persuasif kepada masyarakat di sekitar TNGL untuk menjadikan hutan Bahorok menjadi ekoturism. Yang kedua, mempromosikan penanaman 1 juta pohon untuk daerah sekitar TNGL. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menganalisis kerusakan fisik hutan, menganalisis kerusakan flora dan fauna. Kemudian yang kedua, studi referensi melalui internet dan perpustakaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan persuasif terhadap mahasiswa untuk menanam 1 juta pohon. Kemudian terakhir yaitu membuat selebaran pembuat politik our Leuser yang bersifat persuasif kepada masyarakat sekitar. Kerusakan hutan merupakan peristiwa kompleks, tekstual, multidisiplin yang dapat dipilih menjadi sumber belajar untuk melatih keterampilan berpikir ilmiah, bersikap ilmiah, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Melalui tahap-tahap kegiatan belajar berbasis masalah, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar mengaitkan teori dan praktek ekologi, serta berlatih memecahkan masalah melalui inquiry discovery secara kontekstual di lapangan.